Sang istri menjajakan diri di jalanan dan pas pengetahuan sang suami bahkan dirinya izin ke sang suami hanya kesualayan. Kini jadi masalah sang istri menghilang dihabisi seseorang. Seorang warga bernama Hermansyah saat sedang mewudu subuh, dirinya melihat seseorang dengan baju yang kotor di depan rumah kosong. Saat itu pria tersebut pun duduk di motornya. Namun yang aneh karena rumah tetangga tersebut sudah lama memang kosong dan tak ditinggali. Sempat curiga namun tak mau ambil pusing karena dirinya mau pergi berwudu sholat subuh. Setelah selesai sholat dan wudu, pria tersebut sudah tak ada. Namun Herman tak lama langsung menemukan asap yang menggumpal di samping rumah kosong tersebut. Herman pun berteriak kebakaran dan berdatangan para warga membantu memadamkan api di sekitar. Setelah api padam, ternyata ada sesosok jasad yang tak berbusana dan tanpa kepala. Menurut seorang warga, dirinya mendengar suara jeritan minta tolong malam hari, namun saat keluar tak terdengar lagi. Warga pun ramai geger hingga akhirnya lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang olah TKP dan menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian yang menyelidiki pun akhirnya menemukan kepala yang tak jauh dari jasad korban sekitar 10 meter dari situ. Di tempat itu ada miras, ada ceceran cairan merah di mana-mana, bahkan dengan yakin pihak kepolisian mengutarakan semua kejahatan dilakukan di rumah kosong tersebut. Karena permasalahan ini viral di sosial media dan para warga berdatangan, seorang warga mengenali jasad tersebut milik Rahma berusia 34 tahun yang rumahnya memang tak jauh dari sekitaran situ. Ternyata saat didatangi di rumah Rahma, suaminya pun Yogi sedang mencari keberadaan Rahma yang semalam pamit untuk membeli susu sang anak. Yogi pun sempat menelpon sang istri, namun ternyata sang istri tak membawa handphone. Yogi pun mencari di daerah swalayan, dicari juga di daerah sekitaran namun tak menemukan sang istri. Hingga akhirnya Yogi pun memilih menunggu dan berpikir tentang masalah melaporkan kepada pihak kepolisian. Keesokan harinya Yogi pun mendapat kabar sang istri sudah tak bernyawa dengan kondisi yang tragis, kepalanya terpisah. Yogi akhirnya dimintai keterangan pihak yang berwajib. Menurut Yogi, semalam sang istri bercerita ingin pamit beli susu sang anak, namun beberapa hari yang lalu sang istri pun benar bercerita cekcok dengan seorang laki-laki. Yogi tak tahu siapa laki-lakinya dan tak tahu di mana permasalahannya. Yogi yang amat bingung dan meminta pihak kepolisian untuk mengamankan pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Yogi pun nampak terlihat stres dan kesedihan Yogi tak bisa tertutupi. Dengan semua petunjuk, pihak kepolisian pun bekerja keras dan mencari, akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Pelaku bernama Heri Purwanto berusia 40 tahun. Heri sendiri ternyata dikenal sebagai laki-laki anak orang kaya. Orang berada di sekitaran rumahnya. Ternyata saat remaja dirinya dikekang orang tua. Sempat disekolahkan di Jakarta namun kembali usai lulus dan kembali ke Banjarmasin. Heri sendiri sempat menikah namun tak lama pernikahannya bercerai dengan sang istri. Heri pun sempat diamankan pihak yang berwajib selama 5 tahun terkait kepemilikan narkotika. Usai kejadian menghabisi Rahma, akhirnya Heri pun kabur ke Kapuas. Namun ternyata di sana Heri berhasil diamankan pihak kepolisian. Di sana juga Heri akhirnya bercerita tentang kronologis yang ada. Menurut Heri, dirinya dengan seorang temannya mencari wanita penghibur. Di tanggal 1 Juni 2021, Heri yang punya uang saat itu dengan sang teman ingin mencari wanita yang bisa melayaninya. Ternyata Heri bertemu dan nego dengan Rahma yang izin ke suaminya untuk beli susu anak. Heri dan Rahma pun berkencan dengan niat awal membayar 350.000. Namun setelah selesai, Rahma meminta tip 500.000. Usai semuanya selesai, Rahma pun membawa Heri belanja ke swalayan dengan total 700.000 isi belanjaan rumah tangga yang dibayarkan Heri. Saat mau pulang, Heri pun diantarkan Rahma karena tak membawa kendaraan. Saat itu Heri ingin sekali lagi meminta Rahma melakukannya. Hingga akhirnya menepilah di rumah kosong tersebut. Namun saat itu Rahma meminta uang lagi. Heri yang mengaku sudah kehabisan uang, namun Rahma tetap tak mau. Rahma tetap menginginkan uang. Merasa diporoti oleh Rahma, Heri pun akhirnya gelap mata. Di rumah kosong tersebut, Heri menghabisi Rahma. Menghabisi Rahma dengan teganya, Heri pun berpikir dirinya membakar Rahma untuk menghilangkan jejak. Setelah menghabisi Rahma, Heri pun mengambil motor yang ternyata motor itu bukanlah motor Heri melainkan motor Rahma. Usai melakukan kejahatannya, Heri pun langsung kabur ke Kapuas. Memang dengan kerja kerasnya berhasil mengamankan Heri dan membongkar siapa Heri. Heri yang diamankan divonis seumur hidup setelah menjalani beberapa kali persidangan. Sementara keluarga Rahma bahkan sang suami Yogi tak menyangka kalau sang istri menjajakan di jalanan demi uang. Teman dari Rahma yang biasa menjajakan diri bersama Rahma pun tak tahu kalau Rahma akan berakhir seperti ini. Menurutnya Rahma beberapa kali melakukan ini di belakang sang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa minta ke suami.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.